Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang kami hormati para orang tua murid, yang kami cintai dan kami banggakan para siswa-siswi murid Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang, tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, melalui video ini, Romo menjumpai kalian dalam upacara pembukaan dimulainya tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2020-2021. Sebagaimana kita ketahui, saat ini kita belum terbebas dari pandemi Coronavirus Disease 19, COVID-19. Memang kita sudah memasuki era new normal. Tetapi harus diingat, jangan dihilangkan normalnya, jangan dihilangkan new-nya. Ya, seolah-olah sudah normal, kita belum normal. Keadaan nanti baru bisa menjadi normal ketika vaksin dari COVID-19 ini telah ditemukan. Dan kita semua orang sudah divaksinasi dan kita menjadi kebal terhadap COVID-19. Nah, pada waktu itulah mungkin nanti kita bisa kembali pada keadaan yang normal. Sekarang, new normal, kenormalan baru. Nah, kita harus menyesuaikan. Nah, termasuklah cara belajar di sekolah. Juga termasuk cara belajar agama di Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang. Nah, untuk itu Romo mengharapkan perhatian yang sungguh-sungguh, yang serius dari kalian semua, dan juga dengan hormat saya mengharapkan juga perhatian dari para orang tua murid, baik tingkat SD, SMP maupun SMA, terutama yang tingkat SD. Karena tanpa perhatian, dukungan, kerjasama yang baik dari pihak orang tua, keberhasilan pendidikan agama Buddha melalui daring ini mungkin tidak bisa berhasil. Nah, oleh sebab itu perlu dukungan, kerjasama, dan perhatian dari orang tua. Ada beberapa hal yang ingin Romo sampaikan. Yang pertama adalah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa tahun pelajaran 2020, tahun pelajaran 2021 akan dimulai hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020. Kita pun di sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang juga akan memulai kegiatan belajar mengajar pada hari Senin tanggal 13 Juli. Nah, oleh sebab itu, dengarkanlah baik-baik beberapa ketentuan peraturan yang akan kita terapkan. Yang pertama, jadwal belajar. Jadwal belajar untuk tingkat SD, SMP, dan SMA tetap seperti tahun yang lalu. Ya, tetap seperti tahun yang lalu, yaitu hari Senin untuk SMP kelas 7, Selasa untuk SMP kelas 9, Rabu untuk SMP kelas 8, dan Kamis dicadangkan untuk perguruan tinggi nanti bila sudah mulai tahun akademik. Dan kemudian Jumat itu untuk seluruh tingkat SMA, kelas 10, 11, dan 12. Buku yang kita pakai adalah tetap buku Ehipasiko. Ya, bagi yang punya warisan dari kakaknya, dari familinya, silakan saja sesuai dengan tingkat kelasnya masing-masing. Ya, tetapi kalau yang tidak punya, kalian bisa menghubungi sekretariat kantor administrasi Wihara Buddha Warman Padang atau di perpustakaan Manjusri. Nanti cari yang mengurus perpustakaan, yaitu Ibu Desi namanya. Nah, bagi yang tidak punya buku, tentu saja bukunya harus dibeli. Nah, untuk sementara kita belum belajar tatap muka. Tetapi ini tidak untuk selamanya.
Ya, nanti ya apabila kondisi sudah membaik, mungkin kita bisa belajar tatap muka. Nah, sistem belajar kita sekarang di sekolah minggu itu apa yang disebut sebagai blended learning. Percampuran antara online dan offline. Percampuran antara daring dan luring. Pembelajaran tatap muka dan kemudian juga secara online. Untuk SD memang belum diizinkan. SMP, SMA juga belum diizinkan. Tetapi mungkin nanti yang pertama diizinkan untuk tatap muka belajar adalah tingkat SMA, kemudian SMP, dan SD yang terakhir. Ya. Namun, ya, sistem pembelajaran ini harus kita ikuti dengan baik. Ya. Pertama, sekarang kita akan bicarakan sistem belajar secara online atau daring dalam jaringan, ya, melalui internet. Ya. Nah, untuk itu kalian mesti ikuti dengan baik. Ya, nanti pada waktu hari belajar, kita ambil contoh SMP kelas 7, belajar hari Senin. Nah, pada waktu belajar hari Senin ini, materinya akan dikirimkan oleh gurunya, dan kalian bisa belajar. Biasakan, usahakan agar belajarnya sesuai dengan jadwal ketika belajar tatap muka. Ya, kalau SMP kelas 7 biasanya belajarnya mulai jam 19 WIB atau jam 7 malam. Nah, jam 7 malam kalian di rumah mulai buka bukunya, ya berpakaian yang rapi, ya jangan aut-autan baru bangun tidur, ya siap untuk belajar. Buka bukunya, buka internetnya, kalian nanti bisa lihat, ya bisa melihat pelajarannya yang akan dikirimkan oleh gurunya melalui internet. Sebenarnya kita akan pernah berpikir untuk sistem pembelajaran secara langsung melalui Zoom. Tetapi mungkin akan banyak kendalanya. Ya, di wihara saja yang punya WiFi tersendiri dengan kapasitas yang cukup besar, kalau Zoom kadang-kala juga ada kendalanya. Ya, karena terus terang saja jaringan banyak yang pakai, sehingga kadang-kadang terputus-putus. Makanya untuk sementara mungkin kita akan kirim ya materi pembelajaran ini melalui YouTube. Nah, kalian bisa buka nanti, ya ada materi pelajaran yang sudah dikirim, PowerPoint-nya. Kemudian juga kalian bisa lihat nanti narasi, ya guru menerangkan melalui YouTube ini. Nah, untuk itu, untuk metode pembelajaran secara daring ini, secara online ini. Ini mohon betul-betul perhatian kalian semua, dan juga perhatian, dukungan dan kerjasama yang baik dari pihak orang tua. Ada 3 hal yang mesti kita persiapkan dalam sistem pembelajaran online atau daring ini. Yang pertama adalah ketersediaan perangkat, sarana dan prasarana. Artinya, ketika pembelajaran online ini, murid harus punya HP yang mendukung, atau laptop, ataupun PC, ya komputer. Nah, yang kedua, ketersediaan jaringan. Nah, untuk itu mungkin harus punya pulsa. Kecuali di rumah yang punya WiFi, IndiHome, itu mungkin tidak jadi masalah, tetapi tetap harus dibayar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran secara online ini sebenarnya ya memaksa kita untuk belajar secara modern, secara canggih. Ya. Sebenarnya sistem pembelajaran online ini di luar negeri sudah lama, tetapi kita baru. Dan untuk itu kita betul-betul harus siap mental. Apa itu? Belajarnya harus sungguh-sungguh, serius, disiplin, dan punya tekad yang kuat untuk belajar dengan baik. Ini yang perlu diperhatikan. Dan mohon sekali lagi orang tua ikut mendukung. Karena tidak akan ada keberhasilan dalam pendidikan agama kalau tidak didukung oleh orang tua. Saya ingin menyampaikan bahwa pelajaran agama ini memang
kelihatannya tidak begitu perlu. Ya, ada orang bilang begini, tidak ada orang penata pelajaran agama itu bukan untuk cari duit. Itu betul. Kecuali dia jadi guru agama. Ya, tetapi sebenarnya pelajaran agama itu adalah penting sekali, sangat penting sekali. Ya, kalau ilmu pengetahuan, matematik, bahasa, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan lain sebagainya, itu konsumsinya untuk pikiran kita. Ya. Nah, sedangkan agama itu untuk membangun karakter, membangun moralitas, budi pekerti. Nah, ini perlu disadari. Sekarang semua orang sudah sama pendapatnya bahwa hasil akhir dari sebuah pendidikan adalah karakter. The end of education is character. Nah, apa jadinya kalau anak hanya belajar jadi pintar tetapi tidak baik, tidak berbudi pekerti, tidak tahu sopan santun, tidak tahu tata krama, tidak bermoral, tidak berkarakter. Ingat, banyak cerita-cerita yang kita lihat sekarang, ya justru orang-orang yang punya karakter yang baik yang akan berhasil hidupnya, menjadi orang yang baik, orang yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan juga bagi masyarakat banyak. Nah, jadi yang pertama, yang kedua ini, kesiapan mentalnya. Jadi tadi yang pertama, kesiapan perangkatnya, yang kedua, ketersediaan jaringannya, dan kemudian kesiapan mentalnya. Harus belajar lebih sungguh-sungguh, lebih serius, ya, lebih disiplin, dan punya tekad kuat untuk meraih keberhasilan. Barulah nanti sistem pembelajaran ini akan berhasil dengan baik. Nah, kemudian karena blended learning ada perpaduan antara online dan offline, tatap muka dan melalui jaringan. Nah, tetapi yang tatap muka ini mungkin nanti kalau akan dimulai dari jenjang SMA, SMP, dan terakhir SD. Ya, nanti tunggu perkembangannya. Untuk sementara, tahap pertama, dalam minggu pertama tahun pelajaran baru ini, kita semuanya daring, online. Nah, kemudian untuk puja bakti. Untuk puja bakti, sementara SD belum diadakan. Ya, tetapi nanti, setiap hari Minggu, ini juga mohon perhatian dan bantuan dari orang tua, sungguh-sungguh. Ya, jangan berusaha mencurangi. Ya, karena kami bertujuan baik. Bapak Ibu mungkin tahu yang sudah lama di sekolah minggu. Sekolah minggu ini tahun ini berusia 40 tahun. Kami dalam mengajar, guru-guru tidak ada yang terima uang gaji. Tidak ada honor, tidak ada. Kami semua adalah orang-orang yang mengabdi untuk kemajuan pendidikan agama Buddha. Tidak ada gaji 1 sen pun, baik dari uang Bapak Ibu, baik dari uang yayasan, atau siapa. Nah, hanya saja sekarang terakhir, ya, Departemen Agama melalui Dirjen Bimas Hindu Buddha memberikan honor kepada beberapa guru yang besarnya, kalau tidak salah, 250.000 per bulan. Itu saja. Jadi ingat, orang-orang yang mengabdi dengan sungguh-sungguh untuk mendidik Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu, hendaknya dihargailah dengan kerjasama yang baik, dukungan yang baik, sehingga anak-anak pun bisa belajar dengan baik. Jadi nanti, setiap hari Minggu, kalau biasa kita puja bakti jam 8, sekarang kita geser dari jam 9. Jam 9 kita akan kirimkan di YouTube mungkin, ya, kami akan beritahukan nanti, dan bisa dibuka. Di sana ada tuntunan untuk pembacaan parita. Ya, ada altarnya, ada gambar altarnya, seperti mirip dengan Bina Widya dulu. Kemudian ada yang mimpin, kemudian ada teks paritanya. Kalau tidak ada teks paritanya, bukankah semua anak-anak sudah punya buku parita? Dibuka. Ya, cari tempat yang baik, di ruang tamu yang bersih, ya, di ruangan yang bersih, di taman pun tidak apa-apa. Ya, duduk, ikut berpuja bakti. Ya, kalau misalnya dia bersaudara, ajak semua saudaranya ikut
berpuja bakti. Nah, kemudian ada pembelajarannya. Pembelajarannya nanti seperti tadi yang saya katakan, untuk sementara mungkin ya kalau kita pakai Zoom, nah ini kendalanya nanti di rumah kadang-kadang susah ditangkap, ya agak lambat. Nanti kita akan lihat. Yang penting nanti ikuti perkembangan. Ini akan terus ada perkembangan. Apakah nanti Zoom, apakah nanti melalui YouTube dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kami ingatkan kembali. Ya, memang maaf saya harus menyampaikan. Saya agak kecewa dengan para orang tua murid sekolah minggu ini, ya, yang non Manjusri, yang tidak sekolah di sekolah Manjusri. Kalau sekolah Manjusri tidak jadi masalah, ya, karena mereka anggap itu sekolah formal, semuanya mereka ikuti dengan patuh, ya, sehingga kalau ada disampaikan pengumuman apa dan apa segala macam, itu pasti orang tuanya care, perhatian, serius, sungguh-sungguh, kerjasama, membantu, mendukung. Nah, tetapi beda dengan murid-murid yang non-Manjusri, tidak sekolah di sekolah Manjusri. Kita masukkan gabung ke dalam grup, dia keluar dari grup. Kita sampaikan pengumuman, dia tidak tahu. Nanti kalau terjadi masalah, dia teriak, dia salahkan guru, dia salahkan sekolah minggu. Nah, ini kan sebenarnya satu hal yang kurang baik. Maaf kalau saya bicara mungkin agak keras. Nah, untuk kedepannya, kalau kita memang mau pembelajaran agama ini berhasil, tolong ikuti, tolong dukung, tolong kerjasama yang baik. Ya, nah, perlu yang kita sadari, pelajaran agama ini, belajar agama di wihara itu bukan kursus. Ya, juga bukan privat les. Ini kurikulum wajib. Agama itu kalau di Indonesia itu masuk pelajaran pokok yang wajib. Jadi anak-anak cuma dialihkan saja karena pihak sekolah tidak menyediakan guru untuk mengajarkan agama, makanya dialihkan belajarnya di wihara. Dan untuk itu kami tidak pernah memungut uang sekolah, school fee tidak pernah. Nah, tetapi tolong hargai, ya, bukan dengan uang, tolong hargai dengan sungguh-sungguh, dengan perhatian, dukungan, kerjasama yang baik, sehingga proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, untuk SD sementara tidak ada puja bakti, tapi puja bakti secara online. SMP sementara juga demikian. Jadi mungkin bisa gabung ke puja bakti SD. Nah, untuk SMA, puja bakti wajib tetap ke wihara. Ya, tidak usah takut. Anda sudah tergolong orang dewasa yang lebih punya daya tahan tubuh untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini. Dengan syarat kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Ke wihara, dari rumah sudah memakai masker. Sampai di wihara, ikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Pakai hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian masuk ke gedung wihara. Kita kan biasa masuk bakti salah kan sepatu ditinggal, sandal ditinggal. Nanti injak. Ada satu keset dari handuk yang kita letakkan di depan pintu wihara, itu mengandung antiseptik, mengandung desinfektan. Injak, biar kakinya basah. Nah, kemudian ada untuk mengeringnya, kita letak lembaran-lembaran kardus, injak sampai kaki kita kering. Baru masuk ke bakti salah. Di bakti salah pun, kalau rasa-rasanya kita masih perlu hand sanitizer, kiri kanan ada disediakan hand sanitizer. Kemudian duduklah, isilah bagian depan lebih dulu, ya, baru bagian belakang. Dan jangan menggeser-geser bantal alas duduk matras yang sudah disiapkan. Ya, kita sudah atur jaraknya dan tetap gunakan masker. Ya. Mungkin nanti yang ceramah tidak pakai masker karena dia harus bicara. Kita yang ikut kebaktian tetap pakai maskernya. Nah, kalau mungkin sesak ya buka sebentar lalu pakai lagi. Nah, selama protokol kesehatan ini diikuti, niscaya kita akan aman semuanya.
Ya, jadi inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Ya, kalau ada yang kurang jelas, Bapak Ibu orang tua murid, kalau yang SD bisa menghubungi kantor administrasi Wihara Buddha Warman Padang dengan telepon 25634 atau ke HP gurunya. Ya, kita semua nanti guru-guru akan menghubungi, murid-murid akan tahu siapa guru-gurunya. Ini saya perkenalkan diri dulu, nanti ada guru-guru yang lain juga. Ada nomor HP-nya, dikontak, ditanya. Bukti bahwa kita itu serius, bukti bahwa kita itu mau bekerja sama. Apa yang tidak jelas ditanyakan, apa yang meragukan ditanyakan. Jangan nanti ketika sudah timbul masalah, baru ribut. Nah, itu kurang bagus. Ya, jadi sekali lagi, marilah kita bekerja sama dengan baik, saling mendukung, saling peduli, saling memperhatikan agar pendidikan agama anak-anak kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, walaupun masih ada pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan kembali kami doakan semoga Bapak Ibu sekeluarga beserta anak-anak semua senantiasa sehat, selamat, aman, sejahtera, rukun, damai, harmonis, dan berbahagia. Sabe sata awirahontu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.